السجاوي والأبي عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن سالم بن علي بن سالم العطاس والأبي عبد الله بن علي العطاس وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، خاصة أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي ذرياتهم في الجنة ويرفعنا ويعين علينا وعلى من انتسب إلينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى بناتنا وعلى تلاميذنا ببركاتهم وأعمالهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 8, 19 baris dari atas. Baris ke-19 dari atas, halaman 8. Wayan bagi ayyud labulaha an ta'rifa annaha kam mamluka. Baris ke-19 dari atas, bacaannya wayan bagi, halaman 8 yang di dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu anhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Isturakum ya sayyidi ya munkhili wa maladi Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu anhu. Wa yanbaghi ayyutlab an ta'rifa annaha kal mamlukati ayil amati lizzauji. Bang Syakur udah ketemu? Udah. Wa kal asiril ajizi fi yadir rajuli fala tatasarrafu ay tunfiqu fi syai'in min malihi illa biiznihi ayiz zawji. Wayan bagi ayyutlab, seyogyanya dan sepatutnya, yutlabulaha dituntut bagi seorang istri, seyogyanya dan sepatutnya dituntut bagi seorang istri, anta arifah
bahwa dia menyadari annaha kal mamlukah, bahwa seorang istri itu seperti budak perempuan yang dimiliki oleh tuan. Gerak-geriknya, berdaya gunanya tidak boleh tanpa izin seorang suami. Bahkan keluar rumah pun tidak boleh tanpa seizin suami. Budak juga begitu. Keadaan seorang budak tidak boleh dia keluar dari rumah tuannya tanpa izin restu dari tuannya. Maka keadaan seorang istri tak beda jauh dengan keadaan seorang budak perempuan. Bahkan bila seorang perempuan keluar rumah juga, wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha, dalam hadis Nabi katakan, ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha, apabila ada seorang istri keluar dari rumah tangganya tanpa izin dari suaminya, illa la'anaha kullu syai'in, niscaya dia akan dikutuk, dilaknat oleh segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hatta al-hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di laut ikut mengutuknya. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan wayan bagi ayyutlaq an ta'rifa annaha kal mamlukah. Seyogianya, sepatutnya, seharusnya seorang istri itu menyadari annaha kal mamlukah, bahwa dia keadaannya seperti mamluk. Mamluk itu budak. Mamlukah budak perempuan, ayil amah, lizauji, di hadapan suaminya. Gitu. Wakal asiril ajiz, atau seorang istri di hadapan suami seperti tawanan. Seorang tawanan yang tidak memiliki kemampuan, fiyadir rajul, yang ditawan oleh seseorang. Orang di penjara jadi tawanan, maka dia tidak bebas untuk keluar masuk penjara. Harus dia melalui proses izin kalau memang dia ingin keluar. Begitu juga seorang istri di hadapan suaminya, maka tak ubahnya dia seperti tawanan yang sedang ditawan. Fala tatasarrafu ay tunfiqu, seorang istri tidak diperkenankan, tidak dibolehkan, tunfiqu, mendayagunakan, membelanjakan, fi syai'in min malihi, sedikit pun harta dia atau harta suami, illa biidnih, kecuali dengan izin suaminya. Walaupun dia ingin berbagi dengan orang tua kandungnya, sekalipun itu dia lakukan, maka dia perlu izin kepada suami. Jangan mentang-mentang orang tua kandungnya dia berikan semaunya saja tanpa pemberitahuan kepada suami dulu. Itu suaminya dapat pahala, dia dapat dosa. Nah, itulah hakikatnya seorang perempuan di hadapan seorang suami. Jadi fala tatasarraf, dia tidak boleh mendayagunakan, tunfiq, membelanjakan, menginfakkan, fi syai'in, sedikit pun, min malihi, dari hartanya, illa biidnihi ayyiz zauji, kecuali dia lakukan itu melalui izin suaminya, baru dia dapat pahala. Dia ingin sedekah, dia ingin berbagi, dia ingin menolong orang, nah, maka si istri ini, perempuan ini, harus izin kepada suaminya agar dia mendapatkan pahala. Ya. Tapi kita selaku suami pun harus bersifat tasamu, toleran. Jangan apa-apa istri harus izin. Sudah, kita tahu dia mau pergi ke pengajian, dia mau hadir majelis taklim, yang tentu di sana nanti mungkin dia pengen sedekah. Nah, itu kita toleran sudah. Ini bekal buat ngaji, kita kasih
takut nanti anti di luar lapar pengen beli makanan, ini buat sedekahnya, terserah. Nah, itu namanya bersifat toleransi. Jadi jangan apa-apa kita terlalu juga mempersulit keadaan istri untuk menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal qala jama'atun minal ulama'i, bahkan sebagian ulama, qala jamaah, sekelompok ulama menyatakan innaha la tatasarrafu aidan fi maliha. Seorang istri tidak diperkenankan untuk membelanjakan, untuk memperdayagunakan, menggunakan sekalipun hartanya. Dia punya duit, hasil kerja dia sendiri. Ada kan sebagian dari kita istri pada kerja. Ada yang kerja di toko, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di pasar, macam-macam. Kan penghasilan duitnya buat dia tuh. Artinya dia dapat sendiri tuh duit, bukan dari hasil dikasih sama suami. Sebagian ulama menyatakan la tatasarraf. Sekalipun harta yang dia dapatkan dari hasil kerja sendiri, la tatasarraf, maka perempuan itu tidak boleh mendayagunakan hartanya illa biizni, kecuali harus dengan izin suaminya. Sekalipun itu duit dia sendiri, dapat dari hasil kerja sendiri, maka tetap harus izin kepada suami. Kalau orang sekarang kan bilang duit suami, duit istri. Duit istri bukan duit suami katanya. Makanya kadang-kadang dia bebas aja tuh. Beli ini, beli itu, macam-macam. Dia pengen ngasih orang, bukan tidak baik. Tapi perlu untuk mendapatkan jalur redhonya Allah, seorang istri harus melalui jalan suaminya. Karena ridha Allah ala zauji fi ridha zauj. Seorang istri akan mendapatkan keredoan dari Allah manakala suaminya redho kepada dia. Gitu. Sayyidatina Fatimah dinasihatin sama Nabi. Kata Nabi, "Amma ta'lamina ya Fatimah? Apakah engkau tidak tahu wahai Fatimah, anna ridha zauji min ridallah?" Redhonya suamimu, maka disitulah redhonya Allah terhadapmu. Siti Fatimah seorang perempuan yang begitu takwa kepada Allah, yang begitu takut kepada Allah, dan begitu taat kepada suami. Masih diingatkan oleh Nabi, diberitahukan oleh Rasul, kata Nabi, anna ridha zauji min ridallah, bahwa Allah akan redho kepadamu ketika suamimu redho kepada dia. Allah akan redho kepadamu kalau suamimu redho kepadamu. Wa sukhtahu, Allah akan murka kepadamu min sukhtihi, kalau suamimu murka kepadamu. Udah, seorang perempuan gampang kalau pengen dapat redhonya Allah, yaitu dengan mencari redho suami. Kita selaku suami harus mengajarkan, mendidik seorang istri agar dia pun taat kepada kita. Karena asyadun nasi adaban yaumal qiyamah man jahula ahlu. Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah manusia yang ketika dia meninggal dunia, keluarganya bodoh dalam urusan agama. Istri gak ngerti tentang tata cara taat kepada suami, sehingga dia berani melawan, membentak, melotot kepada suami. Karena kita selaku suami tidak mengajarkan istri kita. Sudah tidak ada kemampuan, istri kita pun nggak disuruh ngaji, maka itu lebih parah. Kalau memang kita tidak ada kemampuan untuk mendidik mereka, maka kita perintahkan mereka untuk datang ke hadir majelis-majelis ilmu, sehingga mereka tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah, bagaimana cara taat kepada suaminya. Saya ulangi, bal qala jama'atun minal ulama, bahkan sebagian ulama menyatakan innaha la tatasarrafu aidan,
seorang perempuan tidak boleh membelanjakan hartanya meskipun punya dia sendiri, illa biidnih, kecuali dengan izin. Izin siapa? Izin suami. Li'annaha kal mahjurati, karena hukumnya seorang perempuan itu seperti orang yang mahjur. Mahjur itu orang yang tidak diperkenankan memperdayakan hartanya karena ada satu halangan, seperti orang gila. Orang gila itu orang yang mahjur, anak kecil yang belum balik. Dia nggak boleh membelanjakan hartanya. Dia pergi ke warung beli permen bawa duit 1 juta, bisa aja seperti itu. Beli dong permen berapa? 1 juta. Gitu. Nggak ada orang beli permen 1 juta, kecuali ada buat acara dan lain sebagainya. Maka seorang istri di hadapan suaminya, dia seperti anak kecil yang nggak boleh sembarangan memperdayagunakan duitnya. Begitu juga seperti orang gila. Orang gila melakukan transaksi jual beli tidak akan sah jual belinya. Jadi al-mar'atu innal mar'ata li zawjiha kal mamnu. Sesungguhnya seorang perempuan itu di hadapan suami mamnu, dilarang. Min tasarrufil mal, memperdayagunakan hartanya li ajlil ghurama. Karena seperti orang yang berhutang. Kita punya hutang sama orang lain sebesar 10 juta. Maka kita tidak boleh memperdayagunakan harta kita ketika sudah ada kemampuan untuk bayar hutang, kecuali harus bayar hutang dulu. Gitu. Ini kan kadang-kadang ada orang punya hutang, tapi sedekah dia rajin, ini percuma. Apalagi seorang istri di hadapan suaminya seperti orang yang punya hutang. Jadi walaupun dia punya duit sendiri, tetap dia harus melalui izin suami. Saya punya hutang sama antum sebesar 10 juta misalnya. Saya ingin sedekah 1 juta, maka sedekah saya nggak bakal diterima. Karena utang lebih wajib untuk dibayar. Sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Makanya sungguh kasihan orang ketika ada acara-acara yang sifatnya bukan wajib, tapi mereka bela-belain berangkat haul sampai keluar kota. Tapi di samping itu ada yang punya utang. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, si fulan itu punya hutang kepada saya sebesar 5 juta rupiah. Sudah hampir 2 tahun gak bayar. Saya tagih selalu ngeles, saya tagih selalu menghindar. Tapi saya bingung ketika ada acara-acara haul, Gresik, Solo, dia hadir. Padahal dia punya utang sama saya. Itu bagaimana keadaannya katanya? Bayar utang hukumnya wajib, sedangkan hadir haul hukumnya sunnah. Apakah ia diterima? Meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah. Sekarang saya contohkan begini. Kita sholat, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar. Setelah kita Allahu Akbar, baca iftitah. Iftitah hukumnya sunnah. Setelah iftitah kita baca surah Fatihah. Surah Fatihah hukumnya rukun. Setelah baca Fatihah baca apa? Baca surah. Mau panjang boleh, mau pendek boleh. Setelah kita baca surah, kan kita ruku. Ruku ini bagian daripada rukun sholat. Tapi ketika kita lupa baca surah, langsung ruku, boleh gak? Boleh. Kita lupa baca surah, langsung ruku, Allahu Akbar. Di saat ruku kita ingat, oh iya, saya belum baca surah. Balik lagi ke atas buat baca surah. Batal gak sholatnya? Batal gak? Batal. Mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Gitu. Jadi seorang perempuan sama seperti anak kecil yang tidak boleh membelanjakan hartanya tanpa izin suami. Seorang istri sama seperti orang gila. Yang kalau orang gila misalnya dia meninggal bapaknya, sedangkan anaknya gila, maka ini harta warisan belum bisa dibagi, karena ini orang gila belum tentu bisa mampu membelanjakan, memperdayagunakan hartanya. Gitu. Makanya kalau ada orang ngaku gila tapi masih kenal duit cepean, bukan gila namanya, pura-pura gila. Itu ente gila, iya anda lagi gila nih, anda stres nih hidup aneh, tapi masih kenal duit, nggak gila namanya.
Namanya orang gila nggak kenal duit. Gitu. Jadi seorang perempuan, seorang istri, meskipun dia mendapatkan uang dari hasil apa yang dia usahakan, entah dia dagang, entah dia kerja, maka tetap sebagian ulama menyatakan la tatasarraf, perempuan itu tidak boleh membelanjakan hartanya illa biiznih, kecuali atas izin suaminya. Gitu. Yang berikutnya, wayajibu alal mar'ati dawamul haya min zaujiha, dan wajib, yajibu, wajib atas seorang istri dawamul haya, selalu mengedepankan sifat rasa malu sama suami. Wajib nih seorang perempuan, seorang istri menanamkan sifat rasa malu di hadapan suami. Wakilatul mumarat lahu, tidak banyak menuntut, malu sama suami, enggan, tidak banyak meminta, tidak banyak mendebat suami. Itu namanya kilatul mumarat. Tidak banyak mendebat, tidak banyak menuntut, tidak banyak meminta ini itu lain sebagainya. Malu. Hendaknya wajib seorang istri memiliki rasa malu di hadapan suami. Bagaimana caranya? Wa ghaddi tarfiha. Wa ghaddu tarfiha bisukunir ra, ay khafdu ainiha. Wajib seorang suami menundukkan pandangannya, qudamahu, di hadapannya. Wajib tuh. Tapi apa iya akhir zaman sekarang ada bini kalau diajak ngomong dia nunduk? Galakan dia begitu. Kita ngomong satu, dia ngomong tiga. Kita ngomongin satu kalimat, dia ngomongin tiga kalimat. Padahal wajib tuh hukumnya. Yajibu tuh, wajib atas seorang istri dawamul haya. Pertama, menanamkan sifat rasa malu dalam pribadinya di hadapan seorang suaminya. Di hadapan suami aja harus dia punya rasa malu, apalagi bukan di hadapan suami. Padahal suaminya halal. Wa ghaddu tarfiha, menundukkan pandangannya. Khafdu ainiha, menundukkan matanya. Qudamahu, ketika dia di hadapan suami, bicara sama suami dengan tata krama, nunduk kepalanya, tidak memandang wajah suami. Ini betul-betul wanita yang soleha. Makanya ciri perempuan yang soleha itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kata Al-Imam Ali, perempuan soleha itu perempuan yang kalau kita memandang dia, hati kita timbul kebahagiaan. Kita baru lihat bini kita, hati kita senang, bahagia, gira, betah kita di rumah. Nggak pengen jauh-jauh dari bini. Makan pengen ditemenin, ya kan? Sore-sore ngeteh pengen ditemenin, ngobrol, betah. Karena kenapa? Kita nyaman di samping dia. Tuh kata Sayyidina Ali, kriteria perempuan soleha, ciri-cirinya adalah diantaranya kalau kita memandang dia, melihat dia, ketemu dia, maka bahagialah hati kita ini, senang, bahagia. Tapi sebaliknya kalau dekat bini empet aja bawaannya. Baru pulang kerja, ya kan, bini udah bikin kesel aja. Baru pulang ngaji dari Masjid Al-Atiq nih, pulang ngaji nih, bukannya nyiapin sarapan kayak apa, dia marah-marah. Abang dari mana? Masjid. Enggak ngapain? Ngaji mulu katanya. Itu yang begitu sumpel mulutnya, jewer kupingnya, dasar lo setan gitu. Yang menghalangi kita berbuat baik namanya setan udah. Wa ta'ah li zaujiha li amrih. Wajib seorang istri taat kepada suami akan segala perintah-perintahnya. Kecuali suami nyuruh maksiat, baru boleh istri melawan. Artinya tidak mau melaksanakan perintah suami. Selama perintahnya dalam koridor agama, di relnya Nabi Muhammad, dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang istri wajib kepada suami. Wasukut inda kalami, itu diem. Wajib seorang istri berdiam ketika suaminya sedang bicara. Tuh, suami lagi ngomong, istri nundukkan pandangan,
dan diem, jangan ngebantah, jangan pula memotong ucapan suami. Ini adabnya nih. Makanya susah seorang perempuan bisa dapat betul-betul redha suaminya. Nah, kita ini sebagai kaum laki-laki harus membuka pintu maaf 70 kali buat bini. Kalau buat pembantu 100 kali. Kata ulama, ketika ditanya muridnya, berapa kali aku harus memaafkan istriku dalam satu hari? Kata ulama ini, ente harus nyimpen sifat merasa maaf untuk istri sehari 70 kali. Pagi-pagi baru bangun tidur, bini kesel, maafin. Ya Allah, saya maafkan dia. 70 diambil 1, sisa 69. Baru jam 6 udah bikin kesel, maafin. 1 jam kemudian bikin kesel lagi tuh bini kita. Bikin sakit hati kita, bikin kita nggak nyaman, maafin lagi. Ya Allah, saya maafkan istri saya redha sama dia. Diambil 2, tinggal 68. Sampai kita tidur tuh, rasa maaf terus kita ucapkan kepada istri kita, agar dia dapat redha kita sebagai suami. Wa ayyuma imra'atin matat, kata Nabi, ayyuma imra'atin matat, bila ada seorang perempuan meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, tapi suaminya redha sama dia, dakhalatil jannah, maka perempuan itu pasti masuk surga. Nah, sekarang matinya istri kita kan kita nggak tahu, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Makanya kita selaku suami harus mudah memaafkan istri. Jangan kita kesal, kita sumpahin dia mati, jangan. Mudah-mudahan lu cepat mati. Gitu. Kan kemarin dikatakan, kalau kita dapat istri yang kurang baik, akhlaknya kurang baik, perilakunya kurang baik, maka 2 hal. Pertama, boleh kita sabar. Kalau kita sabar, insya Allah jadi wali. Punya bini galak, ngerong-ngerong mulu, ngomel aja kerjaannya. Sabarin aja, jangan diladenin. Insya Allah antum jadi wali. Tapi kalau nggak kuat, nggak sabar, ganti baru, gitu aja udah. Itu paling simpel udah. Ngapain dipertahanin? Gitu. Perempuan stoknya banyak kok. Di akhir zaman banyakan mana? Laki atau perempuan? Banyakan perempuan. Makanya laki boleh memiliki istri lebih dari 1. Kalau perempuan nggak boleh punya laki 2. Gitu. Nekat tuh namanya, dosa besar. Jadi wajib seorang istri as-sukut inda kalami, berdiam, diem kalau suami lagi ngomong. Wal qiyam inda kudumi maji'ihi minas safar ay wa khurujihi minal manzil. Wajib seorang istri bangun dari duduknya ketika suami datang. Suami datang, pulang dari masjid, pulang dari kantor, pulang dari pasar, pulang kerja. Seorang istri nih lagi duduk, lagi rebahan, suami datang, assalamualaikum, wajib tuh bangun untuk menyambut kedatangan suami. Apalagi kalau perempuan lagi hamil, maka harus tuh lebih banyak cari redha suami agar dia mendapatkan keturunan yang baik. Itu. Wa khurujihi minal manzil, dan wajib perempuan mengantarkan suaminya keluar rumah, berdiri ketika suami pengen keluar. Suami pengen jalan kerja, suami pengen keluar, anterin tuh minimal ke pintu rumah. Kalau ada terasnya, anterin ke teras, bawain tasnya. Kalau emang pengen kerja, bawain helmnya kalau nge-grab. Kan barangkali suaminya kerjanya nge-grab, jaketnya bawain, helmnya bawain. Nih abang pakein tuh jaketnya, pakein helmnya, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan abang dapat rezeki yang halal. Tuh begitu. Jadi wajib tuh. Ini kadang-kadang laki datang dari luar, dari masjid, dari kerja, nonton TV, rebahan aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah baru pulang. Lu tahu gue baru pulang? Kayak nanya lagi, gitu kan? Siapin tuh, pegang air di situ, diri
datang suami, sambut kedatangannya, sodorkan air untuk minumnya. Dia mau minum nggak mau minum, nggak usah dipikirin. Yang penting wajib seorang istri memperlakukan suaminya dengan baik agar dia mendapatkan keridhaan suaminya. Jadi wal qiyam inda qudumi, wajib seorang istri bangun dari tempat duduknya inda maji'ih minas safar, ketika suami datang. Dan wajib seorang istri bangun dari apa yang dia lakukan, artinya tinggalin apa yang dia lakukan. Untuk apa? Mengantarkan suami keluar dari rumahnya. Mungkin pengen kerja, mungkin pengen keluar rumah, ada keperluan, maka istri wajib tuh dampingin suami sampai pintu rumahnya. Dan hal ini mungkin masih banyak perempuan bisa melakukannya. Makanya kita ajarin istri-istri kita agar mereka bisa taat kepada kita. Wa izharul hubbi, sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk almarhum ad-da'ilallah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Beliau wafat kemarin hari Jumat tanggal 25 Agustus dan dikuburkan kemarin hari Sabtu. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus Allah angkat derajatnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang mendapatkan ilmu dari beliau semoga bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari beliau. Al-Fatihah ala hadhihi niyat ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhul wa na'udzubika min galabatin din wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa darji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa darji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa darji.
sallallahu